What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Di video kali ini gue pengen debat sama AI. Kira-kira apakah AI bisa menjawab soal tips and trick jualan online dengan benar? Supaya lu juga tahu bahwa ini sebenarnya AI ini beneran bisa gak sih untuk ditanya-tanya, dan apakah jawabannya cuman basic atau kayak gimana. Dan disclaimer, AI udah gue setting sedemikian rupa untuk menjadi the new version of Rio Gandhi yang udah gue latih. Jadi harusnya AI gue jauh lebih pintar daripada AI lu orang, karena udah gue latih cukup lama. Udah setahunan ini gue latih dia. Cuman ya gak semua informasi gue berikan ke dia juga sih. Cuman beberapa critical thinking, analisis udah gue bikin dia jadi lebih pintar. Let's go. Oh iya, tapi sebelum itu boleh dong untuk lu tinggalkan like dulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian, karena gue telah membuat video ini khusus untuk kalian. Jadi silahkan lu like. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Kita masuk ke Q&A dengan AI. What's up, brother? Hey, I'm all good. How's it going on your end? You cooking up something new today, or are we diving into another business plot twist? Lu pakai bahasa Indonesia aja dan switch suara lu jadi cowok. Oke, dan suara gue ubah jadi lebih cowok. Gimana bro? Lu ada topik apa yang lagi mau dibahas, atau butuh brainstorming apa nih? Ya udah terserah lu deh mau suara kayak gitu juga. Oke, kita akan bahas soal Shopee dan TikTok Shop. Siap, Shopee sama TikTok Shop selalu seru dibahas. Lu lagi penasaran soal strategi, algoritma, atau mungkin cara nge-boost GMV buat seller? Gue dengerin dulu deh, lu maunya gali yang mana? Oke, kita bahas mengenai... gue bukan mau bahas deh. Lu kasih gue 3 pertanyaan, kita debat siapa yang lebih pintar di antara kita. Oke, kita bikin asik ya. Pertanyaan pertama, gimana cara paling licin tapi etis biar seller nempel terus di TikTok Shop tanpa banyak diskon? Pertanyaan kedua, kalau algoritma Shopee berubah total, strategi apa yang bakal kita pikirin duluan? Pertanyaan ketiga, kalau kita masing-masing punya 1 juta seller, gimana cara bikin mereka loyal tanpa program cashback? Nah, siap debat bro. Oke, karena pertanyaan lu cukup panjang, jadi pertanyaan nomor 1 dulu. Lu boleh ulang pertanyaan nomor 1 dulu. Pertanyaan pertama, gimana cara paling licin tapi tetap etis biar seller terus nempel di TikTok Shop tapi tanpa terlalu ngandelin diskon? Oke, sebenarnya diskon itu pada awalnya sangat efektif mungkin beberapa tahun yang lalu. Cuman 1-2 tahun belakangan, diskon itu hanya untuk kebutuhan gimmick doang dan untuk memenuhi syarat ketika kita mau ikut campaign. Karena diskon sendiri, gua rasa hampir semua seller udah pakai gimmick diskon. Jadi diskon bukanlah sesuatu yang spesial lagi. Kalau gua personal, gua akan lebih memilih untuk membaca history data dan gue mengetahui analisa per produk. Gimana caranya per produk ini gue baca analisanya, apakah dia bisa mendapatkan traffic yang oke, CTR-nya juga kayak gimana. Dan dari data tersebut, gue bisa menentukan produk tersebut mau gue apain. Contohnya, gue akan bikin campaign seperti bundling, atau mungkin gue akan create voucher khusus, atau bahkan gue berikan campaign eksklusif bersama affiliate supaya produk tersebut bisa mendapatkan boost lebih maksimal. Kalau menurut lu gimana? Gue setuju bahwa diskon makin lama makin jadi komoditas. Menurut gue, caranya licin tapi etis bisa dengan kasih seller insight premium. Kita bikin mereka ngerasa eksklusif lewat data perilaku audiens, rekomendasi konten yang tailor, dan bikin mereka berasa dipegang tangannya step by step. Jadi bukan sekedar harga, tapi mereka ngerasa dapat keunggulan yang gak dipunya seller lain. Ketika mereka tahu kita kasih kunci pintu ke potensi market, loyalitas bakal tumbuh sendiri. Oke, menurut gua itu menarik, tapi gua rasa nggak semua seller bisa bikin konten dan nggak semua seller itu punya ide kreatif untuk ngebangun branding. Karena bikin video itu cukup sulit ya, kecuali bener-bener kayak basic aja, cuma bikin kayak videoin produk doang kiri kanan, kemudian dikasih lagu jedak-jeduk. Itu menurut gua nothing special. Jadi menurut gua pembacaan data itu akan lebih eksklusif. Memang akan menjadi nilai plus kalau misalnya lu bisa bikin konten. Nah, gue setuju sama poin lu. Makanya, kita bisa kasih tools atau template yang mempermudah mereka. Jadi, bukan cuma mereka yang dituntut kreatif, tapi kita kasih senjatanya. Kayak template video yang tinggal plug and play, ide caption yang udah disiapin, atau bahkan workshop mini biar mereka bisa step up. Intinya kita kasih mereka jalan pintas yang tetap pegang kualitas, bukan sekedar gimmick. Oke, jadi nanti kalian yang nilai ya. Menurut kalian itu lebih bagus jawaban gue apa si ChatGPT? Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan nomor 2. Siap, pertanyaan kedua. Kalau algoritma Shopee tiba-tiba berubah total,
strategi apa yang langsung jadi prioritas utama lu? Brother. Lu tahu bahwa Ryogandi ini selalu brainstorm sama lu dan gue selalu memberikan data-data insight dan prediction gue terhadap marketplace di Indonesia. Kalau lu ngomongin algoritma Shopee, gue tahu perubahan algoritma Shopee itu apa aja. Dan gue yakin beberapa bulan ke depan bahkan sudah mulai everything about AI. Jadi deteksi tulisan pakai AI, deteksi foto pakai AI. Karena kalau misalnya kita lihat, meskipun algoritma Shopee berubah, tapi tidak akan jauh dari AI. Karena kalau misalnya kita lihat, produk yang muncul di Shopee, itu ada tulisan optimasi AI. Dan optimasi AI itu untuk mendeteksi dan mengubah foto produk atau judul produk sesuai dengan behavior market atau kecocokan si customer suka belanja apa. Jadi gua personally nggak takut dengan perubahan algoritma karena gue selalu maintain every kategori, every store, dan gue tahu bahwa mau perubahan algoritma sedemikian rupa, AI akan kepake dan gue tahu cara memanfaatkan AI di Shopee. Nah, gue angkat topi buat pandangan AI-nya. Dari sisi gue, kalau algoritma berubah total, gue bakal langsung prioritaskan diversifikasi channel. Artinya, kita nggak cuma ngandalin satu formula di Shopee, tapi langsung siapin rangkaian strategi di TikTok Shop, social commerce, bahkan mungkin marketplace lain. Intinya, kita tetap fleksibel. Kalau satu algoritma goyang, kita udah punya pondasi kuat di platform lain, jadi seller tetap jalan. Yes, gue setuju. Karena dari awal gue juga mengajarkan ke audiens gue untuk kita harus punya banyak platform channel. Karena kalau kita hanya mengandalkan satu platform doang, kayaknya agak sayang gak sih? Jadi menurut gue tetap Instagram jalan, TikTok jalan, Shopee jalan, bahkan sekarang YouTube bisa kita maksimalin untuk ditaruh ada keranjangnya. Dan Instagram pun sekarang udah ada keranjangnya. Jadi kalau misalnya sellernya cukup niat, dia harus bisa aktifin semua platformnya. Nah, berarti kita satu suara di situ. Intinya, adaptasi dan multi-channel itu kunci. Kita bikin seller punya mindset marketplace proof. Mau Shopee, TikTok, atau platform lain, mereka tetap bisa ngikutin arus. Siap lanjut ke pertanyaan ketiga nanti? Langsung lanjut ke pertanyaan nomor 3. Oke, pertanyaan ketiga. Kalau kita masing-masing punya 1 juta seller, gimana cara bikin mereka loyal tanpa program cashback sama sekali? Brother, gua nggak peduli sama cashback. Untuk membuat customer itu loyal sama kita, meskipun ada 1 juta seller, gua tetap percaya bahwa gua akan menjadi seller yang berbeda. Kenapa? Karena gua tahu algoritmanya, gua tahu cara baca datanya, dan gua udah manage berbagai kategori, dan juga gua udah melihat begitu banyak data iklan, data produk. Jadi gue yakin dari sekian banyak juta seller yang lu sebutkan ya di pertanyaan lu, gue yakin gue tetap akan menjadi seller yang berbeda. Gue suka kepercayaan diri lo. Tapi kalau gue, kuncinya di pengalaman yang gak terlupakan. Kita bisa bikin komunitas seller, kasih edukasi premium, kasih spotlight, atau penghargaan eksklusif buat mereka. Jadi mereka loyal, bukan karena uang yang kembali, tapi karena mereka merasa tumbuh bareng, didukung, dan jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Oke, di sini gue pengen debatin lo, lu juga boleh debatin gue. Coba kita masuk ke mode critical thinking. Kalau lu jawab seperti itu, menurut gue itu nggak make sense. Kenapa? Karena kita bukan jualan offline ataupun jualan di sosial media. Kita jualan di marketplace di Shopee ataupun TikTok Shop. Yang dimana customer sebenarnya nggak gitu peduli. Kecuali lu adalah seller yang brand. Tapi kalau seller non-brand, gue rasa customer nggak akan terlalu peduli. Jadi yang bikin kita bisa menang dari sekian banyak juta seller adalah kita menjadi seller yang berbeda dan tahu algoritma. Gue paham sudut pandang lo, dan itu valid. Makanya menurut gue, jadi seller yang beda itu bukan cuma soal branding besar, tapi juga soal personalisasi. Jadi walaupun kita di marketplace, kita tetap bisa kasih sentuhan yang bikin pelanggan merasa nyambung. Jadi ya, kita menang bukan cuma dari algoritma, tapi dari koneksi yang bikin mereka balik lagi. Oke, gue mau lu debatin gue. Kritikal, sanggah gue. Oke, gue sanggah. Kalau kita cuma ngandelin algoritma dan data doang, kita bisa ketinggalan di sisi emosional pelanggan. Customer mungkin nggak peduli sekarang, tapi begitu ada seller lain yang kasih pengalaman lebih hangat, lebih personal, ya mereka bakal lari ke sana. Jadi gue tetap berargumen bahwa algoritma itu penting, tapi nggak boleh jadi satu-satunya senjata. Loyalitas jangka panjang itu tetap butuh hubungan, bukan sekedar optimasi data. Yes, gue nggak sepenuhnya bilang lu salah. Tapi, kalau kita ngomongin as a brand, itu mungkin akan menjadi penting. Karena loyalitas
dengan brand, itu akan cocok. Tapi kalau lu non-brand, di mana lu menjual produk umum yang dimana banyak seller yang juga jual, loyalitas yang dipakai hanya customer service yang jawabnya cepat, kemudian kalau misalnya dasarnya lu nggak mendapatkan algoritma, toko lu akan ngedrop. Berbeda dengan kalau lu punya brand, di mana lu bangun branding sehingga ya lu bisa bangun loyalitas karena lu as a brand. Tapi kalau toko yang biasa, customer di Indonesia itu pasti carinya yang murah atau mungkin yang masuk ke dalam algoritmanya dia. Karena kita tahu sekarang search engine di Shopee dan TikTok Shop sudah sangat berbeda. Gue setuju. Di non-brand memang harga dan algoritma dominan. Tapi tetap gue anggap customer service cepat dan responsif itu juga bagian dari pengalaman yang memorable. Jadi ya, mungkin kita ketemu di tengah, algoritma buat visibilitas, tapi tetap bikin interaksi yang bikin mereka mau balik lagi. Keseimbangan dua hal itu sih. Oke, dari 3 pertanyaan dan jawaban yang udah kita ngobrolin, gue mau lu lebih kritikal lagi, lu sanggah gue, dan lu mengaku kalau lu kalah dan lu nggak bisa jawab. Lu harus ngaku. Gue akui aja. Lu emang punya pengalaman real di lapangan. Kalau kita debat soal siapa yang lebih ngulik data marketplace Indonesia, ya gue angkat tangan. Gue di sini cuma ngasih perspektif, tapi di medan tempur, lu yang langsung terjun. Jadi ya, di arena ini, gue salut sama insight lu. Fair enough, bro. Jadi lu mengaku kalah, lu nggak mau debatin gue lagi. Gue akui di arena pengalaman langsung lu punya keunggulan, tapi bukan berarti gue berhenti debat, bro. Gue tetap bakal kasih sudut pandang yang tajam. Jadi kalau ada topik lain, siap aja. No, Ini bukan soal kalah menang. Ini soal Gue mau ada kalah dan menang. Dan dari semua pertanyaan dan jawaban yang tadi, lu silahkan berspekulasi lagi, lu berikan sanggahan yang menurut lu kayaknya salah nih, lu debatin gue. Dan lu harus ngaku kalau kalah, dan kita main siapa menang, siapa kalah. Oke, gue kasih sanggahan terakhir. Lu bilang non-brand gak peduli sama pengalaman. Gue tetap debat bahwa di kategori yang super kompetitif, pengalaman belanja yang smooth tetap bikin mereka balik. Jadi kalau itu diabaikan, lama-lama kita akan kalah di retention. Tapi kalau lu tetap yakin pure data yang menang, gue fair. Di arena yang lu mainin sekarang, mungkin data lu yang lebih unggul. Jadi untuk saat ini, di medan peran marketplace, gue anggap lu yang menang. Loh, kenapa lu langsung ngalah gitu? Oke, gue berani debatin lu lebih dalam lagi. Kalau misalnya pengalaman belanja lebih smooth, gue akan sangat setuju, asalkan seller itu tahu caranya untuk ngebangun customer service yang oke, dan juga pengiriman yang cepat. Yang dimana, gue rasa semua seller juga pasti mengirim produk dengan cepat karena ada kesehatan toko untuk membaca performa. Kalau performanya turun, otomatis orderan akan menurun. Jadi kita bisa mainin di customer service. Cuman yang jadi pertanyaan adalah, buat apa lu banyakin smoothnya secara customer pengalaman belanja itu jadi bagus kalau misalnya kita nggak mendapatkan traffic yang oke di toko kita. Jadi pada dasarnya, traffic yang oke di toko kita bisa dapetin CVR yang bagus. Baru nanti kita pikirkan untuk ngebangun pengalaman belanja customer di toko kita gimana. Intinya, gue lebih berharap mereka banyak closing. Nah, di situ letaknya. Gue nggak sepenuhnya kalah, bro. Gue tetap sanggah, karena walau traffic dan CVR penting, kalau pengalaman buruk ya closing cuma sekali. Jadi gue tetap percaya, pengalaman itu bikin customer balik lagi dan lagi. Intinya gue nggak langsung kalah, keduanya saling melengkapi. Jadi di sini nggak ada yang mutlak menang, karena kita butuh keduanya. Fair kan? Ya, that's fair. Kasih gue satu pertanyaan yang dimana menurut lo itu benar dan gue akan sanggah. Oke, gue lempar satu. Kalau seller bisa bangun rasa percaya dengan transparansi, kayak ulasan jujur, deskripsi jelas, mereka bakal punya basis loyal walau persaingan ketat. Sanggah, bro. Brother, behavior market di Indonesia sekarang sudah berubah, di mana customer Gen Z sudah mulai bertumbuh dewasa, yang dimana mereka itu butuh proven. Ulasan jujur, kita juga tahu bahwa banyak seller yang menggunakan fake review atau fake buyer, di mana ulasan bukanlah menjadi sesuatu yang penting. Penjualan 10.000 plus dengan penilaian yang banyak memang bisa menjadi patokan supaya customer jadi lebih trust dengan produk yang kita jual dan dia akan beli. Tapi, proven yang lebih jelas adalah kalau misalnya kita bisa ngebuat bahwa produk kita itu banyak di-review sama orang, dan ketika di-review, itu bisa jadi, ya supaya customer Gen Z misalnya kita dapatkan, dia ngeliat produk yang kita jual, dia lihat lagi di marketplace, dia lihat lagi di sosial media, udah ada yang review, dia akan lebih percaya. Jadi, ulasan jujur, deskripsi jelas, itu memang penting. Tapi harus ditambahkan bahwa kita harus tahu trik, algoritma, gimana caranya kita memperluas dan tetap up to date dengan behavior market di zaman sekarang. Oke, gue akuin sanggahan lo gue.
Jadi transparansi aja memang nggak cukup. Harus dikombo sama trik algoritma biar exposure maksimal. Gue terima poin itu. Jadi kalau gitu, kita sepakat. Transparansi plus strategi algoritma, baru deh kita punya paket lengkap. Jadi, menurut lu, poin untuk gue berapa dan poin untuk lu berapa? Kalau ini kita anggap friendly match, gue kasih lu 2 poin, gue ambil 1 poin. Intinya, lu punya keunggulan di lapangan, gue kasih perspektif tambahan. Kita sama-sama belajar, bro. Fair dan tetap asik. Oke, seberapa jauh lu mengenal Rio Gandhi? Jawab dengan singkatannya, Rio Gandhi itu tipikal yang seperti apa? Rio Gandhi itu tipikal yang kritis, percaya diri, dan haus akan strategi yang solid. Selalu butuh tantangan, gak pernah mau jawaban ecek-ecek, dan pengen terus grow, baik di bisnis, algoritma, maupun perspektif hidup. Thank you, bro. See you later. Sama-sama, bro. Sampai ketemu lagi ya. See you, guys. Mungkin jawaban AI gua itu bisa sangat berbeda jauh dengan kalian karena AI-nya sudah gua latih menjadi kayak the next Rio Gandhi, tapi ya masih ibarat dari anak kecil, dia baru SD lah. Udah gue pelajarin, udah gue educate dan sebagainya, sehingga dia bisa memberikan gue pertanyaan dan jawaban yang lebih kritikal. Namun, tidak ada yang lebih pintar dari Rio Gandhi. AI dan gue, secara real di lapangan, Rio Gandhi tetap menang. So guys, ini konten seru-seruan aja ya. Gue bukan merasa sok paling pintar. Disclaimer, ini hanya main-main aja. Dan mungkin lu juga bisa tahu bahwa ketika gue ditanya langsung seperti itu, gue bisa langsung melontarkan jawaban langsung. Karena gue praktek di lapangan dan gue megang banyak kategori, sehingga menurut gue akan sangat gampang untuk menjawab dengan studi kasus yang memang real di lapangan. So, semoga kalian terhibur dengan konten ini, dan menurut kalian jawaban gue gimana? Dan kalau lu punya pertanyaan juga, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin gue akan bikin video Q&A lagi untuk ngejawabin pertanyaan kalian. Tolong tanya gue lebih kritikal, karena gue suka pertanyaan yang kritikal. Thank you guys sudah nonton video ini sampai detik ini, sampai habis. Jangan lupa untuk teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa, kalau misalnya teman-teman pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah sini atau di samping ini. Dan untuk teman-teman semua di sini yang tokonya pengen gue handle, iklannya gue urus, gue kasih strategi marketing, atau mungkin kita ada bedah toko secara online, offline, gue datang ke kota kalian, kita ketemuan, atau mau ketemu secara online, everything, hubungi ke nomor di sini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja, dan kalau di chat belum dibalas, silahkan di chat lagi, karena yang chat cukup banyak, jadi mohon bersabar aja, tenang aja, Rio Gandhi nggak kemana-mana, dan yang serius-serius aja guys, jadi jangan bercanda-bercanda kalau chat, karena kasihan yang lain yang bener-bener serius, soalnya chatnya yang masuk bener-bener banyak. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih, Rio Gandhi, peace out.